Pertunjukan kembang api spektakuler menghiasi langit di kota Dali, Cina dalam menyambut Hari Raya Imlek 2026. Ribuan kembang api memukau menerangi langit malam di atas kota Dali, Yunnan, Cina. Pertunjukan ini viral karena memadukan kembang api tradisional dan teknologi udara canggih. Kembang api ini disinkronkan dengan formasi drone yang menampilkan pertunjukan cahaya panorama bertema kupu-kupu sebagai simbol budaya kelompok etnis Bai. Berpadu dengan pemandangan Gunung Changshan dan Danau Erhai, pertunjukan ini menciptakan suasana unik yang harmonis antara teknologi, warisan budaya daerah, dan alam. 他家耶欢黑科技来的，无人机在洱海上拼出翻瓜蝴蝶，突然砰的变成金黄粉，比游戏特效还酷。 Pertunjukan cahaya ratusan ribu lampu LED meriahkan kota Seoul, Korea Selatan. Pertunjukan tersebut menarik perhatian wisatawan mancanegara. Lotte World di kawasan Jamsil, Dong, Seoul merayakan tahun baru dengan 270.000 lampu LED yang memukau. Gelaran ini dimanfaatkan para pengunjung untuk berdoa memohon berkah selama musim perayaan. Instalasi cahaya ini tak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga para wisatawan mancanegara. Es mi primera vez en Corea. No sabía que acá también, porque vengo desde China, yo fui a estudiar y no sabía que acá también habían tantos lugares iluminados de esta manera. Así que nada, me parece muy hermoso y bueno, nada. Memasuki tahun kedua, instalasi ini dilaporkan 3 kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Ribuan LED menerangi koridor selebar 63 meter dan panjang 25 meter, serta kubah setinggi 17 meter. Instalasi ini dibuka hingga 8 Maret 2026 dengan lampu dinyalakan setiap hari pada pukul 17.30 hingga 22.30 waktu setempat. Menjelang Hari Raya Imlek, pedagang pernak-pernik Imlek di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat dibanjiri pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari angpau hingga lampion cantik dengan harga murah. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577, Kongzili, kawasan legendaris Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat kembali berdenyut dengan semarak merah khas perayaan Tionghoa. Ornamen merah, lampion yang menggantung di udara, serta bangunan bergaya arsitektur Tionghoa semakin memperkuat atmosfer khas perayaan Imlek. Lorong-lorong pasar kembali dipadati pembeli yang mencari dekorasi terbaik untuk menyambut Tahun Baru. Pengunjung mulai ramai berdatangan sejak pagi hingga menjelang petang, didominasi warga keturunan Tionghoa yang berburu kebutuhan perayaan. Dari berbagai hiasan yang dijual, lampion berputar menjadi salah satu produk paling diminati. Untuk lampion, harga berkisar mulai Rp100.000 untuk model standar hingga Rp2 juta untuk ukuran besar dengan desain khusus. Selain lampion, amplop angpau, stiker kaligrafi Mandarin, hingga bunga mehua juga tetap menjadi barang yang paling dicari. Harga pernak-pernik pun bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Aktivitas jual-beli di pusat pernak-pernik Imlek ini menunjukkan tren positif. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai. Para pedagang bisa mendapatkan total omzet 5 hingga 10 juta rupiah per harinya. Meningkatnya aktivitas belanja ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menyambut pergantian tahun menurut astrologi Tionghoa yang kali ini memasuki tahun kuda. Para pedagang berharap momentum ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi di kawasan Glodok. Pasar Petak 9 tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang pengalaman budaya yang menyatukan sejarah, tradisi, dan kehidupan modern Jakarta. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026. Salah satunya adalah Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertema Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI. Dihiasi dengan berbagai instalasi lampu dan lampion berwarna-warni bertema Imlek.
Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Ribuan pengikut adat Bonokeling dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas untuk mengikuti ritual tahunan unggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ribuan pengikut adat Bonokeling di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas. Mereka mengikuti ritual unggahan tahunan sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Para perziarah menjelaskan laku lampah, sebuah perjalanan spiritual yang membentang puluhan kilometer sambil membawa berbagai macam hasil bumi dan berkumpul berziarah di pemakaman Bonokeling. Unggahan merupakan tradisi yang melibatkan doa dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan, serta sarana untuk membersihkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya ini adalah namanya perunggahan yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada menjelang mendekati bulan puasa sininya, karena masyarakat komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap semuanya berkunjung ke sini karena untuk meneruskan dan juga termasuk untuk ziarah makam akan menjalankan ibadah puasa. Pada ritual tersebut, mereka juga membawa hewan ternak seperti kambing atau sapi untuk disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Tradisi ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ruah atau menjelang Ramadan. Mirsa, kasus seorang ayah yang membunuh pemerkosa anaknya di Pariaman, Sumatera Barat dan menjadi tersangka disoroti Komisi 3 DPR RI. Dengan adanya perhatian tersebut, istri tersangka berharap suaminya tidak dihukum mati atau seumur hidup. Kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka berinisial ED terhadap korban yang merupakan pelaku asusila terhadap anaknya disoroti Komisi 3 DPR RI. Meskipun melakukan pembunuhan, aparat penegak hukum perlu mendalami situasi psikologis tersangka yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Istri tersangka yang sekarang menghidupi 4 anaknya berharap suaminya tidak dihukum mati atau seumur hidup. Tindakan yang dilakukan suaminya semata membela anak kandungnya. Kasus pembunuhan berawal dari laporan kasus asusila yang menimpa anak tersangka. Anak tersangka telah diperkosa 2 pria, salah satu pelakunya pamannya yang akhirnya dibunuh tersangka. Menurut Kapolres Pariaman AKBP Andreanaldo Ademi, penetapan pasal 338 dan 340 KUHP pada tersangka berdasarkan hasil penyidikan anggotanya. Polisi masih menggunakan KUHP lama karena kejadiannya pada 24 September 2025. Kasus pembunuhan ini kita terapkan yaitu pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, di mana kita terapkan pasal dengan memakai KUHP yang lama yaitu pasal 338 dan pasal 340, di mana di pasal 340 yang sempat viral yaitu ancaman hukuman yaitu hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Nah, untuk ancaman hukuman mati ini bukan bahasanya polisi ataupun bahasanya penyidik, tapi ini adalah bahasanya undang-undang, di mana kita masih memakai undang-undang dari undang-undang yang KUHP yang lama, bukan undang-undang KUHP yang baru. Kenapa? Karena kejadian Tempos yang ini masih terjadi di tahun 2025. Saat ini proses kasus pembunuhan itu sudah sampai P19 perbaikan berkas. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Anyus melaporkan.